Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alinaza. Saya dari kelas 10-4. Saya di sini akan menjelaskan tentang dinamika atmosfer dan pemanasan global. Apa itu dinamika atmosfer? Dinamika atmosfer adalah tentang semua proses fisik yang terjadi di atmosfer. Kata fisik itu merujuk seperti interaksi antar atmosfer dengan permukaan bumi. Selanjutnya, yang pertama ada lapisan-lapisan atmosfer dan gejala alaminya. Lapisan atmosfer adalah lapisan yang mengelilingi bumi atau lapisan yang melindungi bumi agar tidak terkena langsung dengan sinar matahari. Yang pertama ada eksosfer, yang dengan ketinggian 700 sampai 1000 km dengan suhu 2200 derajat Celcius. Itu adalah lapisan terluar atmosfer yang berbatasan langsung dengan luar angkasa. Gejala alaminya itu adalah atom yang tidak beraturan, molekul gas, dan kehancuran meteor dan benda-benda luar. Yang kedua ada termosfer dengan ketinggian 80 sampai 500 km dengan suhu 90 sampai 5000 derajat Celcius. Itu adalah lapisan yang dimanfaatkan gelombang. Gejala alaminya itu ada aurora, ionisasi gas, dan satelit yang mengorbit di lapisan ini. Yang ketiga ada mesosfer dengan ketinggian 45 sampai 75 km dengan suhu minus 50 sampai minus 70 derajat Celcius. Itu adalah lapisan yang melindungi kita dari benda-benda langit. Gejalanya itu seperti bintang jatuh, meteor, dan awan noctilucent. Yang keempat ada stratosfer dengan ketinggian 15 sampai 50 km dengan suhu minus 60 sampai minus 10 derajat Celcius. Itu adalah lapisan melindungi kita dari sinar UV. Gejala alaminya itu seperti infeksi suhu, terus semburan biru, dan pembentukan awan sirus. Yang terakhir ada troposfer. Troposfer itu dengan ketinggian 0 sampai 8 km dengan suhu minus 600 derajat Celcius. Itu adalah lapisan terakhir yang menempel dengan permukaan bumi. Gejala alaminya itu seperti awan, petir, dan hujan. Ya, ada unsur-unsur cuaca dan iklim. Itu ada 5. 1. Suhu, panas dan dinginnya udara pada waktu dan tempat tertentu. Yang kedua, tekanan udara dipengaruhi oleh berat lapisan udara. Semakin tinggi suhu, semakin rendah tekanan udara. Yang ketiga, kelembapan udara. Itu kandungan uap air di udara pada waktu tertentu. Yang keempat, awan. Kumpulan titik air atau es disebabkan kondensasi uap air di atmosfer. Sedangkan jenis-jenis awan itu ada 3. Awan sedang, awan rendah, awan tinggi. Awan rendah tingginya 0 sampai 2 km, tersusun dari tetesan air berbentuk tebal, datar, atau
menggumpal besar. Contohnya stratus sumulus. Sedangkan stratus itu ada yang berbentuk tipis. Yang kedua ada awan sedang, tingginya 2 sampai 6 km, tersusun dari tetesan air dan campuran es, berbentuk lembaran atau gumpalan sedang. Contohnya altostratus, altosumulus. Yang terakhir ada awan tinggi, tingginya 6 sampai 12 km, suhunya sangat dingin dan tersusun dari kristal es yang umumnya berbentuk tipis dan halus. Selanjutnya yang kelima, curah hujan, jumlah atau intensitas air hujan yang turun pada tempat tertentu dan waktu tertentu. Curah hujan dibagi menjadi 3, hujan frontal, hujan orografis, hujan zenital. Hujan frontal terjadi karena pertemuan massa udara panas dan dingin. Udara panas menguap ke atas dan turun sebagai hujan, dan umumnya terjadi di daerah lintang rendah. Yang kedua ada hujan orografis, terjadi saat udara lembab naik lereng, pegunungan uap air menguap karena mendingin di atas ketinggian, dan biasanya terjadi di pegunungan. Yang terakhir ada hujan zenital, disebabkan oleh pemanasan matahari langsung di daerah ekuator. Udara naik secara horizontal atau lurus, mengembung di atas awan dan turun hujan. Biasanya terjadi pada siang sampai sore hari. Selanjutnya yang terakhir adalah angin. Angin adalah udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke daerah tekanan rendah. Angin itu dibagi menjadi 2, angin tetap dan angin tidak tetap. Angin tetap adalah angin yang tetap setiap tahunnya dan mencakup wilayah yang luas. Jadi angin ini tetap satu arah. Jenisnya itu ada angin timur, angin barat, angin pasat, dan angin antipasat. Kedua, ada angin tidak tetap. Angin tidak tetap adalah angin yang arahnya bisa berubah atau arahnya itu tidak beraturan. Jadi angin ini tidak satu arah dan bisa berubah. Jenisnya itu ada angin laut, angin darat, angin pegunungan, angin lembah, angin muson, dan angin fon. Selanjutnya, jenis iklim dari beberapa tokoh itu ada 4. Yang pertama ada menurut Junhun, berdasarkan ketinggian tempat dan jenis tumbuhan. Itu ada 4 zona panas, zona sedang, zona sejuk, zona dingin. Kalau zona panas itu 0 sampai 650 mdpl, 650 sampai 1500 itu zona
sedang, 1.500 sampai 2.500 itu zona sejuk, 2.500 ke atas itu zona dingin. Selanjutnya berdasarkan Smith-Ferguson membagi iklim menjadi beberapa jenis berdasarkan perbandingan jumlah bulan kering dan jumlah basah dalam setahun. Buat rumus Ki yaitu jumlah antara bulan kering dibagi dengan rata-rata bulan basah, lalu dikalikan 100. Nah, hasilnya itu nanti masuk ke tipe mana? Tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, E, F, G, atau H. Nah, buat buat bulan basah itu curah hujannya itu 100 mm. Kalau bulan lembab itu sekitar 60 sampai 100 mm. Kalau bulan kering itu kurang lebih 60 mm. Yang selanjutnya, yang ketiga, menurut Oldman, berdasarkan curah hujan dengan kriteria bulan basah dan bulan kering dengan berfokus pada kebutuhan air dan tanaman, terutama padi dan Brawijaya. Nah, ini tuh ada iklimnya. Yang pertama, yang A, bulan basah lebih besar 9 kali. B, bulan basah 7 sampai 9 kali. C, bulan basah 5 sampai 6 kali. D, bulan basah 3 sampai 4 kali. E, bulan basah kurang 3 kali. Nah, curah hujannya itu lebih besar bulan basah 100 mm, bulan lembab 100 sampai 200 mm, bulan kering kurang 100 mm. Nah, selanjutnya terakhir, menurut Köppen, berdasarkan suhu dan curah hujan dengan 5 kelompok utama: A, tropis, B, kering, C, sedang, D, dingin, E, kutub. Selanjutnya, aku akan belajar tentang pemanasan global. Umumnya, matahari itu memancarkan cahayanya ke bumi, lalu dipantulkan kembali ke luar angkasa, melewati ozon, yang menyebabkan efek yang kita sebut efek gas rumah kaca. Namun, aktivitas manusia seperti pembakaran hutan, pemakaian bahan bakar fosil, dan penebangan hutan secara liar malah menyebabkan cahaya matahari terperangkap di bumi yang menyebabkan panas, dan itu disebut sebagai global warming atau pemanasan global.